Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awali kabar utama malam ini pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Bengkulu Tengah nekat menyerang polisi dengan sebilah pisau saat diberhentikan dalam operasi patuh. Penyerangan terjadi di depan Mapolres Bengkulu Tengah siang tadi. Pelaku yang naik sepeda motor tanpa plat nomor mencoba menerobos. Saat di stop, pelaku malah menghunuskan sebilah pisau. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku bertindak nekat dan mencoba kabur. Pengejaran terjadi sampai memasuki kebun warga. Polisi yang mengepung lokasi bisa menangkap pelaku dan menyita pisau yang dibawanya. Pelaku diketahui berinisial R, warga Kota Bengkulu, yang diduga dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya. Diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Diduga terlibat cekcok saat hendak melakukan pengisian BBM, seorang pengemudi minibus di Maluku Tengah, Maluku, dikeroyok oleh petugas SPBU dan sejumlah warga. Aksi pengeroyokan bermula saat korban lama mengantri BBM dan menunggu petugas SPBU di SPBU Pusat Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Keduanya pun terlibat cekcok hingga terjadi pemukulan. Akibatnya, kerabat dan teman baik korban maupun petugas SPBU yang berada di sekitar lokasi kejadian terlibat bentrok. Kedua kelompok saling serang menggunakan sekop pasir milik SPBU hingga senjata tajam.
Pelayanan di SPBU pun sempat terhenti akibat perkelahian dua kelompok ini. Dan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Aksi protes supir truk menolak Undang-Undang Overdimensi Overload atau ODOL kembali digelar di Garut, Jawa Barat. Massa melakukan sweeping kepada bus angkutan umum yang sengaja membawa hasil bumi dan barang hingga berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat ratusan sopir truk menghadang dan mensweeping bus angkutan umum di Simpang 4 Sigobing, Garut, Jawa Barat. Para sopir truk melakukan sweeping kepada bus angkutan umum yang sengaja membawa hasil bumi dan barang di Terminal Garut tujuan Jakarta. Para sopir truk pun menurunkan paksa barang yang sudah diangkut oleh bus. Polisi mengimbau kepada sopir dan kondektur untuk tidak menjadikan bus angkutan barang maupun angkutan hasil bumi. Hal itu merupakan pelanggaran lalu lintas karena bus adalah peruntukan angkutan umum manusia. Dorok, kagok. Dorok, teman. Kita ke kabar lain pemirsa, misteri tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan hingga kini masih diusut. Proses penyelidikan dengan basis ilmiah atau scientific investigation diterapkan untuk mengetahui penyebab kematian almarhum yang wajahnya tertutup lakban ketat. Sudah 1 pekan pengusutan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dilakukan. Kondisi kepala penuh lakban dan tubuh tertutup selimut menjadikan kasus ini tak sekedar nyawa yang melayang, tapi ada hal yang dinilai janggal. Rekaman video CCTV di indekos yang memperlihatkan penjaga kos mondar-mandir di depan kamar almarhum sempat dipertanyakan banyak pihak. Hingga akhirnya, polisi bersuara bahwa penjaga kos disuruh istri korban untuk mengecek kondisi suami tercinta. Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan fakta bahwa istri korban 3 kali menelpon penjaga kos karena ponsel Arya Daru tak bisa dihubungi. Benar ada istri korban itu menelpon 3 kali ke nomor handphone penjaga kos. Ya, kami jelaskan yang pertama pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40. Istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif, minta bantuan untuk cek kamar korban. Kemudian karena tidak aktif, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban. 5:27 menit waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Fakta lainnya yang jadi bahan penyelidikan berdasarkan metode scientific investigation polisi adalah sidik jari Arya pada lakban. Tidak ada bekas kekerasan dan tidak ada satupun barang hilang, hingga posisi kunci kamar terkunci dari dalam. Polisi terus mendalami profil korban dan menunggu hasil otopsi serta patologi atau diagnosis penyakit semasa hidup dari Arya Daru. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar mancanegara pemirsa. Kontingen Indonesia menjadi tamu kehormatan pada acara perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam puncak acara Bastille Day yang digelar hari ini di pusat kota Paris. Presiden Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, dan Didit Prabowo duduk bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara. Kontingen Indonesia yang tergabung dalam Satgas Patriot 2 menjadi barisan pembuka dalam parade yang berjarak sekitar 2 km. Lagu Maju Tak Gentar bergema di kota Paris. Berjumlah hampir 500 personel, kontingen Indonesia terdiri dari 451 tentara dari 3 matra TNI. Didukung oleh 53 personel kepolisian. Tidak hanya menampilkan nasionalisme dan unsur pertahanan, pemirsa, di pusat benua Eropa, parade Indonesia juga menunjukkan aspek kekayaan budaya milik bangsa. Selama berada di Paris, kontingen Indonesia juga mengenalkan budaya nasional di pusat kota Paris dengan menampilkan tari kecak, tari reok Ponorogo, dan seni bela diri. Dan tahun ini menjadi kali pertama Indonesia berpartisipasi dalam parade kenegaraan terbesar di Prancis tersebut. Dan pemirsa, kami mengajak Anda menuju kota Paris untuk memperbarui informasi tentang pelaksanaan Hari Nasional Prancis tahun ini. Ada rekan Agita Mahlika, reporter TV One yang sepanjang hari telah mengikuti jalannya parade Bastille Day. Selamat malam waktu Indonesia, Agita. Bagaimana kemeriahan parade hari ini dan apa agenda selanjutnya dalam perayaan Hari Nasional Prancis? Iya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Dan ini suasana masih tentunya pada suasana hari yang sangat spesial tentunya bagi warga Prancis dan tentunya bagi Indonesia karena berkesempatan untuk menjadi tamu kehormatan, tamu undangan untuk diundang dan juga berada di barisan terdepan untuk mengikuti gelaran parade militer Bastille Paris Prancis. Jika tadi Laura juga sudah menceritakan ya bagaimana keseruan parade Indonesia mendapatkan kehormatan untuk bisa tampil di lini depan dan ini juga disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga bersama dengan Presiden Prancis tentunya Emmanuel Macron yang juga sudah mengundang. Nah, untuk parade Bastille Day sendiri ini sudah berakhir Laura, tadi dimulai pada pukul 10.30 dan berakhir pada pukul mungkin sekitar 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian saat ini Presiden Prabowo Subianto masih beristirahat. Tepat di belakang saya ini adalah Hotel George atau Hotel Four Seasons George maksud kami adalah hotel yang berada di Jalan Champs-Élysées. Jadi Champs-Élysées ini adalah jalan yang tadi juga salah satu yang dilalui dan merupakan jalan yang ramai sekali dilalui juga oleh para warga lokal Prancis dan juga tentunya para wisatawan yang hadir untuk menyaksikan parade militer hari ini. Nah, untuk Pak Prabowo atau Presiden Republik Indonesia ini saat ini masih tengah beristirahat dan juga untuk kegiatan selanjutnya tadi kami mengkonfirmasi kepada BPMI untuk sore hari ini sepertinya tidak ada agenda yang akan dilakukan. Namun informasi terbaru Laura dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berencana akan diundang untuk makan malam bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tapi memang pertemuan ini berlangsung secara tertutup. Jadi memang tidak bisa diliput, tidak terbuka untuk media.
Tapi kami mengkonfirmasi juga dengan sejumlah narasumber, maksud kami sejumlah sumber, dan mengatakan kemungkinan memang makan malam akan dilaksanakan pada malam hari ini. Ada informasi juga kegiatan Presiden Prabowo sore hari ini melakukan pertemuan bilateral namun secara tertutup, tapi tidak bisa dijelaskan atau masih belum mendapatkan informasi dengan apakah betul dengan delegasi Prancis atau tidak, atau delegasi yang lain. Selain itu juga ada informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertelepon atau menerima telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun hingga saat ini kami masih terus mengkonfirmasi kebenaran dan juga kelanjutan dari rencana tersebut. Secara terpisah, Laura dan juga pemirsa, hari ini juga berlangsung tadi siang baru saja usai pertemuan forum bisnis antara Kadin atau Kamar Dagang Industri Indonesia bersama dengan Kadin Perancis. Ini sebutannya adalah MEDEF, dan juga tentunya tidak hanya Kadin Perancis tapi juga bertemu dengan sejumlah CEO dan juga asosiasi pengusaha dan juga delegasi Perancis lainnya. Acara yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum Kadin yaitu Anindya Novian Bakri ini juga membahas bagaimana membuka peluang kerjasama dengan sejumlah negara termasuk Perancis juga salah satunya, dan salah satu yang juga diinisiasi oleh Kadin adalah Kadin Global Engagement Office. Kita akan nantikan bagaimana kegiatan selanjutnya pada hari ini. Laura, kami kembalikan ke studio. Baik, Gita Malika mengabarkan langsung dari Paris, Prancis. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Prancis merayakan peringatan Hari Nasional atau Bastille Day dengan parade militer megah di Champs-Élysées. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam perayaan tahun ini. Prancis merayakan Bastille Day atau Hari Nasional pada 14 Juli 2025, hari ini. Pawai Akbar digelar di pusat kota Paris. Presiden Prancis memeriksa barisan tentara untuk mengawali rangkaian agenda dalam upacara kenegaraan. Pada momen ini, militer Prancis menampilkan armada jet tempur dari Angkatan Udara, beragam jenis kendaraan tempur, serta resimen dari Angkatan Darat, Marinir, dan Keamanan Sipil. Turut muncul dalam parade termasuk anjing penyelamat, kavaleri, dan polisi bermotor. Pawai digelar sangat meriah di depan Istana Champs-Élysées. Sebelumnya pada hari Minggu, Macron mengumumkan rencananya untuk mendorong belanja pertahanan Prancis. Berjanji untuk menggandakan anggaran militer pada tahun 2027, 3 tahun lebih awal dari yang direncanakan semula. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap momen geopolitik yang kompleks. Prancis sebelumnya menargetkan penggandaan anggaran pertahanan dari level tahun 2017 pada tahun 2030. Namun, Macron berjanji untuk mencapai target tersebut pada tahun 2027. Anggaran militer yang pada tahun 2017 sebesar 32 miliar euro akan meningkat menjadi 64 miliar euro pada tahun 2027 dengan alokasi tambahan 3,5 miliar euro untuk tahun depan dan 3 miliar euro lagi pada tahun 2027. Tamu istimewa Prancis pada parade Hari Nasional tahun ini adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto beserta pasukan Indonesia yang membuka parade darat dengan band militer mereka yang meriah. Hari Nasional Bastille Day memperingati penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789, salah satu peristiwa kunci revolusi Prancis. Hari Nasional juga menjadi hari libur bagi seluruh warga Prancis. Presiden ke-7 Joko Widodo mencurigai ada agenda besar Anda kembali menyaksikan kabar utama. Presiden ke-7 Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya, hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menilai ada upaya tersembunyi untuk menurunkan reputasinya.
Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Pemirsa, pemerintah resmi memulai tahun ajaran baru Sekolah Rakyat Tingkat Menengah Pertama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pagi hari tadi. Sekolah Rakyat Tingkat Menengah Pertama di Cibinong, Bogor ini menggunakan sistem asrama atau boarding school. Sekolah rakyat ini menampung 100 siswa dengan pembagian 43 siswi dan 57 siswa. Seluruh siswa akan menjalani masa pengenalan dan orientasi selama 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum melakukan pembelajaran akademis. Para siswa ditemani orang tua untuk melakukan registrasi ulang yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini turut dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pan-RB Rini Widiantini, dan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Sekolah rakyat gelombang pertama ini resmi beroperasi di 62 titik lainnya. Berfokus pada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program strategis ini diharapkan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan. Berikutnya adalah bagian dari menyiapkan generasi emas tahun 2045. Pemirsa, warga Andong, Boyolali, Jawa Tengah Pemirsa, warga Andong, Boyolali, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya 2 anak di bawah umur yang dirantai. Bahkan kabarnya pemirsa, mereka sudah tidak diberi makan lebih dari 3 hari. Udah dari kemarin? Sakit nggak? Ya mau. Inilah video amatir saat Kepala Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah bersama warga dan petugas membebaskan 2 anak yang masih di bawah umur yang dirantai di dalam rumah. Menurut Kepala Desa, anak-anak tersebut dirantai dan bahkan tidak diberi makan lebih dari 3 hari. Sini tidurnya. Rumahnya kayak gitu. Selama berapa? Kejadian tersebut terungkap ketika pada Sabtu malam ada seorang anak yang ketahuan mencuri kotak amal di masjid. Ia mengaku mencuri demi membeli makanan untuk adiknya. Saat diantar menuju rumahnya, warga terkejut karena mendapati ada 3 anak di bawah umur, di mana 2 diantaranya dirantai. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya.
Kasus ini kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah kapal motor milik nelayan tiba-tiba terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kobaran api membakar seluruh bagian kapal motor Marga Mulia yang sedang sandar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin siang. Kapal yang sudah diselimuti api hanyut terbawa arus. Akibatnya, kebakaran nyaris meluas ke kapal yang lain. Upaya pemadaman terkendala akses yang sulit dilalui mobil damkar. Api akhirnya dapat dipadamkan. Setelah 3 jam lamanya, petugas berjuang keras. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran kapal ini merupakan yang ketiga kalinya dalam sebulan terakhir di Kota Tegal. Hari pertama masuk sekolah, pemirsa, sejumlah orang tua siswa sekolah dasar di Lebak dan Tangerang, Banten rela datang subuh-subuh ke sekolah. Mereka lakukan hal itu demi mendapatkan kursi di posisi paling depan di ruangan kelas untuk anak mereka. Di Kabupaten Lebak, berebut kursi atau gaur bangku telah menjadi tradisi tahun ajaran baru. Pada hari ini sejak pukul 4 subuh, sejumlah orang tua siswa sudah mulai berdatangan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menunggu pintu ruangan kelas dibuka di halaman depan sekolah. Sesaat setelah penjaga sekolah membuka pintu, anak-anak yang didampingi orang tua berlarian menuju sejumlah ruang kelas untuk menempati posisi kursi paling depan. Berebut kursi terdepan di ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah dikenal dengan sebutan gaur bangku. Hal tersebut sudah menjadi tradisi tahunan saat tahun ajaran baru yang kerap dilakukan orang tua siswa dan siswa di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lebak. Hal serupa juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah orang tua siswa didik baru tampak berlomba-lomba masuk ke ruangan kelas, berebut mendapatkan posisi duduk terdepan untuk anak-anak mereka. Sebelumnya mereka telah datang di halaman sekolah sejak pagi untuk memastikan nama sang anak ada dalam daftar kelas. Dari Lebak dan Tangerang, Banten, Andre Sopian Kusnaedi, TV One mengabarkan. Di saat sejumlah sekolah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru, ada beberapa sekolah yang justru sepi peminat. Fenomena sekolah sepi peminat diantaranya terjadi di Blora, Jawa Tengah, Sleman, Yogyakarta, dan Pandeglang, Banten. Sekolah Dasar Negeri 1 Patalan Blora, Jawa Tengah pada tahun ini terpaksa tidak menggelar MPLS bagi siswa baru. Hal ini menyusul pihak sekolah tidak mendapat siswa pada tahun ajaran baru. Kegiatan MPLS hanya digelar untuk siswa kelas 2 hingga kelas 6. Sementara untuk kelas 1 ruangan dibiarkan kosong. Sejumlah kursi dibiarkan menumpuk di atas meja. MPLS bagi siswa kelas 2 hingga kelas 6 akan digelar selama 3 hari. Kegiatan MPLS lebih kepada pengenalan wali kelas dan pembuatan jadwal piket kelas. Sementara itu, sedikitnya ada 62 dari total 374 SD negeri di Sleman, Yogyakarta yang mengalami kekurangan murid, yakni di bawah 10 siswa. Akibatnya 62 sekolah tersebut tidak memenuhi kuota rombongan belajar atau rombel, yakni minimal 10 siswa.
Bahkan ada 11 SD negeri yang hanya memiliki siswa baru di bawah 5 orang. Menurut Dinas Pendidikan Sleman, fenomena ini terjadi karena banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di SD swasta berbasis agama. Tak jauh berbeda di Pandeglang, Banten, seperti inilah suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kelurahan Karaton, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang hanya mendapatkan 7 murid baru. Padahal sekolah ini dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang hanya berjarak 2,5 km saja. Fenomena sepi pendaftaran murid baru sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun lalu atau yang sekarang duduk di kelas 2 hanya mendapatkan 2 murid saja. Total murid keseluruhan dari kelas 1 hingga 6 ada 38 orang. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembalikan berkas perkara kasus penganiayaan yang menewaskan anggota BID Propam Polda NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Jaksa menilai berkas perkara dari penyidik belum lengkap. Berkas kasus 3 tersangka penganiayaan Brigadir Muhammad Nur Hadi sudah masuk kejaksaan. Namun, pihak Kejaksaan Tinggi NTB mengembalikan berkas kepada penyidik di Treskrimum Polda NTB. Pasalnya, berkas belum memuat soal modus dan motif dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Brigadir Nur Hadi. Sempurnaan karena berkas perkara itu masih jauh daripada sempurna. Kami tidak melihat dalam berkas itu motif dan modus apakah itu pembunuhan itu terkait apa, belum ada. Apa yang menjadi petunjuk, Bunda? Apa yang menjadi petunjuk ke 19 yang perlu ditambahkan oleh penyidik? Banyak, karena di situ kami juga belum melihat apa namanya itu benangnya, uraiannya kasus ini yang menjadi permasalahan dari kasus pembunuhan itu apa, itu belum ada sampai. Jaksa juga memberikan petunjuk agar penyidik menambahkan pasal pembunuhan dan pasal pembunuhan berencana. Bisa 338, 340 karena nanti dari kalau memang udah ada kasusnya rangkaiannya itu kami bisa memutuskan membuat apakah ini memang sudah direncanakan atau hanya pembunuhan yang memang sesaat pada saat itu. Mayatnya udah ada, buktinya udah ada ini mayatnya di sini dan pelakunya kita tahu gitu. Tapi dalam kasus matinya si mayat ini penyebabnya menurut hasil visum itu kan kekerasan, ini lehernya kan patah. Itu untuk kenapa dilakukan seperti itu kan itu belum tergambar dalam berkas perkara. Berkas perkara ini sudah diterima tim jaksa sejak 3 Juli 2025. 3 tersangka dalam penganiayaan yang menewaskan Brigadir Nur Hadi adalah Kompol Imade Yogi Purusa, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspitasari. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi operasi tim SAR gabungan terus berlanjut setelah petugas mendapatkan visual lebih jelas dari bangkai kapal KMP Tudu Pratama Jaya. Anda masih bersama kami di kabar utama pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Operasi SAR tenggelamnya KMP Tudu Pratama Jaya di Selat Bali terus dioptimalkan. Hasilnya visual kapal berwarna merah dan putih terlihat jelas dalam posisi terbalik di dasar laut. Kamera bawah air berhasil merekam sejumlah sisi ruangan kapal yang karam di kedalaman 49 meter di bawah permukaan laut. Operasi bawah laut oleh tim Ditpolairut Polda Jawa Timur harus berjibaku dengan kuatnya arus. Bahkan pengambilan visual bawah air ini baru berhasil dilakukan setelah 5 kali percobaan, yaitu pada dini hari saat kondisi arus cenderung lebih stabil. Sejauh ini belum ada tindakan lebih lanjut, apakah bangkai kapal ini akan diangkat atau tidak.
Apalagi bangkai kapal buatan tahun 2010 ini selalu bergeser karena terseret arus. Meskipun tak menutup kemungkinan dengan posisinya yang terbalik di dasar laut, dikhawatirkan masih ada korban penumpang maupun kru kapal yang terjebak di dalam bangkai kapal. Satgas Pangan dan Kepolisian menemukan kecurangan atau pengoplosan terhadap beras bermerek hingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan praktik tersebut sudah terjadi bertahun-tahun. Sudah aman, Pak. Artinya semua nanti akhir tahun. Menteri Pertanian Mentan RI Amran Sulaiman kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dalam praktik culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Praktik tersebut ternyata telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun per tahun. Di tempat-tempat penyewa SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Amran menambahkan temuan tersebut juga berdasarkan hasil turun ke lapangan dengan pengecekan langsung Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional. Terungkap ada 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Pelanggaran yang dimaksud adalah merek yang tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, label yang seharusnya. Beberapa jenis dijual dengan label beras premium atau medium, namun dicampur dengan kualitas beras biasa. Mentan kembali mengingatkan agar seluruh pelaku usaha penggilingan serta distribusi wajib melakukan registrasi produk beras. Tim TV One mengabarkan. PT Blitang Panen Raya membantah tudingan telah menjual beras oplosan. Mereka memproduksi beras sesuai prosedur dengan standar dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Bantahan ini buntut dari dugaan pengoplosan beras merek premium yang sempat viral di media sosial. Melalui kuasa hukumnya, PT Blitang Panen Raya atau BPR mengaku sudah memproduksi beras sesuai prosedur dan telah melalui uji laboratorium serta sesuai regulasi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan Beras Raja sudah melalui 15 proses tahapan sebelum menjadi beras premium, sehingga tidak benar bila ada beras yang diduga oplosan yang diproduksi oleh PT BPR. Sebelumnya, PT BPR telah memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri dan telah menjalani pemeriksaan terkait proses distribusi, termasuk harga jual beras premium. Kita berani seperti itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat, dan memang yang sampai di masyarakat itu seharusnya melalui proses yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak ada mempermainkan atau hal-hal yang di luar yang kita sampai sehingga merugikan dari konsumen, distributor maupun masyarakat seperti itu. Menguaknya kasus beras premium yang diduga oplosan berdasarkan hasil investigasi pihak Kementerian Pertanian bersama lembaga terkait di 13 laboratorium yang ada di 10 provinsi dengan 268 merek beras premium. Berdasarkan temuan itu, ada 10 perusahaan yang diduga menjual beras tidak sesuai mutu. Praktik tersebut diduga sudah dilakukan bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, beragam informasi penting dan menarik telah kami rangkum dalam kabar berikut ini untuk Anda. Dan pemirsa, rangkuman kabar yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar Utama malam ini.
Setelah ini Anda akan menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Hedar Fasal. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al-Samsi.